dia injak gas, baru jalan. Nah, yang menjalankan itu yang motor itu, sekaligus untuk start. Nah, fungsi yang lain belum ada. Dalam mikro ini. Teknologi braking kadang-kadang belum ada, apalagi untuk membantu torsi. Nah, contohnya apa ini misalkan? Formula 3, SL7, hybrid. Ini ada dua baterai, tapi dua baterai itu mempunyai fungsi yang berbeda. Nah, ada suatu saat ini akan mengendalikan alternator ini menjadi starter, menjalankan engine-nya. Hanya fungsi start stop. Dia menggunakan teknologi namanya integrated starter generator. Nah, ada fungsi yang ada kita yang sudah dilengkapi dengan regeneratif braking. Regeneratif braking. Tahu regeneratif braking? Pada saat deselerasi apa itu? Saat deselerasi motor akan menggerakkan roda akan menggerakkan motor untuk mengisi kembali daya baterai melalui inverter. Oke. Motor menjadi generator. Motor menjadi generator. Kira-kira seperti apa? Pernah tahu itu? Belum? Nggak pernah. Di ACG kayaknya Pak. ACG. Nanti kan generator kan ada sekarang ada motor itu kan starternya udah aktif ya. Jadi ketika di awal dia menggunakan motor starter, kemudian dia berjalan, ada fungsi motor starter juga menjadi generator. Oke. Ya. Akhirnya menjadi apa? Kok dikatakan regeneratif braking? Braking yang dulu. Ketika engine brake dia memutarkan generator untuk menghasilkan energi listrik yang dipakai untuk pengisian. Oke. Jadi tergantung beban dan kecepatan kendaraan. Akhirnya ketika beban dan kecepatan kendaraan itu memenuhi syarat pengisian, bisa digunakan untuk charging pada baterai. Gitu. Yang lain? Sama? Sama apa enggak? Hidup aja ini. Beda kata. Bodoh itu. Itu pernah Maksudnya mainan putar-putar gini? Belum. Oke. Coba diputar. Bisa? terlambat satu. Jadi ngantuk enggak? Enggak. Itu salah satu fungsinya. Tidak mengantuk. Oke, sekarang diputar. Ringan atau enggak? Ringan. Coba diputar dulu. Berat ya? Itu beban hidup itu. Ya. Sama seperti bebannya itu enggak? Belum punya Karena beban kita itu. punya C tadi beda. Coba. Oke, lampunya nyala enggak? Lebih cepat. Kelihatan. Oke. Kan berat. Nah, itulah namanya regeneratif braking.
aktivitas motornya sebentar, dia akan menghasilkan energi listrik, dimasukkan ke baterai. Efeknya jadi berat dong. Nah, tapi jadi berat. Ya, kita kreatif berarti. Oh gitu. Jadi bukan akibat rem jadi dia regeneratif, tapi regeneratif mengibatkan pengereman. Apa? Berarti ketika terjadi regenerating braking berarti otomatis Engine masa engine memperlambat. putarannya berkurang. Kemudian karena pelambatan tadi kan karena ada pemanas tersebut, baru dia melakukan pengisian. Ketika dia speednya tetap, berarti dia tidak ada pengisian kepada baterai, gitu Pak. Artinya Jadi hanya pengisian yang terjadi ketika regenerating brakingnya saja gitu. apa itu? Pengisian baterai hanya terjadi pada saat regenerating brake. Ya, Jadi ketika dia muter biasa tidak terjadi pengisian ke baterai. nah aliran energinya kemana? Kalau motor biasa kan Bapak, ketika dia alternator itu kan memang ketika dia mobil hidup maka dia akan menggunakan alternator memberikan suplai arus ke baterai. Kalau misalnya dia pakainya alternator regenerative braking, ketika dia jalan seperti biasa maka dia kan tidak terdapat suplai arus dari alternator ke baterai. Seperti itu. Berarti dia suplai baterai hanya terjadi pada saat deselerasi kecepatan. Apakah itu cukup untuk mensuplai si baterai? Bukan cukup, tidak cukup, tapi dia dimanfaatkan. Oh, gitu. Memanfaatkan untuk menambah Efisiensi kapasitas baterai. Bukan, Pak. Sumber utama pengisian kan bukan itu. Bukan. Dari voltage saja. Sumber utama pengisian Bukan. bukan regeneratif. Oh, Itu bukan. memanfaatkan daripada loss. Oh, iya. Loss energi segala macam dimanfaatkan untuk pengisian. Ya. Tapi pengisiannya tetap pakai Tetap pakai yang alternatif. alternator. Yang mikro ya. Oke. Yang mikro. Ini kereta seperti ini yang medium. Medium salah satu contohnya Audi A6. Wah, Audi. Gambarnya. Dia lebih besar. Kalau kita lihat ini ada 48 volt. Ini kulanya ini masih Nah, kalau medium ini ada tambahan tenaga sudah bisa untuk observasi. Ya kalau di motor ada bantuan 3 speed akselerasi. ACC-nya akan on. Oke, seperti itu yang medium. Tapi untuk full listrik tidak bisa. Kita mau full ini tidak bisa. Jadi dia adalah bantuan saja. Oke. Nah sekarang yang full hybrid. Full hybrid itu ada 2 kan? Jadi yang HEV dan PHEV. Bedanya di sini aja. Kalau yang HEV biasanya baterainya tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Yang PHEV baterainya besar. Dan bedanya dia ada ini. Ya, dia bisa dicas dari luar. Nah, karena bisa dicas dari luar, maka dia membutuhkan yang namanya ini, dikatakan UBC, charging. Nah, baterainya agak besar. Jadi dia bisa mengendarai listrik dengan jalan. Tapi kalau nggak ada listrik pun dia bisa dicas oleh motornya. Oke, itu bedanya. Nah, di mana yang full? Nah,
full itu ini pun dibagi menjadi 3 macam ya. Ada seri, ada paralel dan seri. Yang seri artinya apa? Mesin akan dipakai untuk menggerakkan generator, generator akan mengisi baterai akan menggerakkan motor listrik akan menggerakkan roda. Oke. Mesinnya mengendalikan motor, mengendalikan roda enggak? Mesinnya Enggak. Enggak. Ya, mesinnya enggak pernah mengendalikan roda. Berarti perlu gas enggak? Akhirnya konstan. Jadi dia hanya berupa genset. Pengecasan saja. Begitu baterainya nanti dia perlu diisi, maka isinya jadi roda hanya dikendalikan oleh motor, hanya dikendalikan oleh motor. Engine hanya untuk charging. Jadi ini sebetulnya full listrik, tapi dia tanpa gas. Berarti pedal mengendalikan motor listrik ya Pak, putarannya. mesinnya stasioner. Ya, misalnya, dan ada beberapa yang lain. Nah, yang berikutnya adalah yang jenis paralel ya. Paralel berarti mesin dan motor. motor Bersamaan. ya, paralel. Nah, maka dia perlu apa ini? Transisi. Jadi mesin dan motor bekerja bersama. Ada pernah lihat apa contohnya? Camry. Honda. Honda apa? CRZ. Karena apa? CRZ. Bisa lihat Pak. Apanya? Saya tahu tapi tahu. Lo jangan dulu. Nah itu sekarang ada banyak yang kasus ya, kasus katanya bermasalah malah katanya bermasalah. Nah itu peluang untuk menservisnya. Badannya bermasalah, rusak juga, dan harganya baterai. Jadi baterainya itu ada 4 modul. Satu modulnya 10 seri 10 sel. Jadi 40 sel. Nanti satu ya akan error. Nah nanti harus bisa menentukan mana baterai yang rusak dan bagaimana menggantinya. Nah itu yang paralel. Jadi ini dua-duanya bekerja bersama, lalu namanya paralel. Lalu yang terakhir ada seri paralel.
Seperti apa seri paralel? Dia bisa berlaku sendiri, bisa berlaku paralel, bisa seri paralel. Tidak otomatis manusia. Ya. Jadi ini motor bisa memutar roda, ya. Engine juga bisa memutar roda. Engine bisa charging, jadi bisa seri, bisa paralel. Jadi bisa berlaku seri saja atau jadi dia berlaku sebagai motor saja yang hidup, atau engine saja yang hidup, atau dua-dua. Sebenarnya berarti otomatis kalau untuk mobil Ya, ya menggunakan itu ya ibaratnya. ya. Untuk percepatan berapa dia menggunakan seri, kemudian seri paralel kecepatan berapa seperti itu. Sudah Diatur di modul ya sudah dipikirkan, sudah diatur, jadi kita nggak perlu ikut-ikutan itu. Berarti perubahan apa itu? Perubahan sumber tenaganya itu hampir sama kayak kita pakai Eco sama apa Sport gitu Pak ya? Yang mana Pak Bus? Kayak yang seri paralel itu perubahan sumber tenaganya itu otomatisnya. Iya. Iya ya. Kalau akselerasi kira-kira Itu listrik. kira-kira apa namanya? bensin. Semuanya dipakai. Oh, dulunya ya. Motor yang muter. Dan tidak pernah terjadi pengisian. Nah, akselerasi. Akselerasi kosong pengisian Pak ya? Itu dipakai. Ya, dibuang. Ada dipakai. Kalau mesinnya mau isi sudah langsung dipakai di motor. Oke, seperti itu ini yang punya sekali. Terus penjelasannya. Nah, contohnya BNI 3 misalnya dan lain sebagainya. Ini sudah efisien tapi kurang powerful. Lalu yang paralel yang tadi ya jet. Ini sudah powerful tapi kurang efisien. Artinya nggak bisa milih, nggak bisa di. Nah, yang dari paralel ini yang paralel dulu ya. Paralel itu artinya ini 4 engine, di sini transisi ya, motornya jadi satu. Oke, namanya paralel. Lalu yang seri paralel ini bisa memutar engine saja atau listriknya atau dua-duanya. Makanya dia perlu namanya power split. Dia yang di nomor 2. Nah, dia yang akan mengatur. Ya. Kalau motornya dan engine berputar, nah siapa yang akan membantu ya? Dua-duanya bantu siapa yang? Jadi tidak pernah ada yang dia menghambat tidak. Jadi pada saat mesin hidup belum tentu dia mengendalikan roda, walaupun berjalan. Ya. Bisa juga hanya charging. Kalau dia kesini, ya charging saja berarti. Lalu ini saja yang bekerja. Kira-kira gimana logikanya? Jadi mesin hidup belum tentu dia Itu sampai charging aja Pak. Bisa jadi untuk pengisi baterai. Kalau putaran motor dengan putaran engine tinggi putaran motor, ya berarti engine putar roda. Diatur nomor 2. Dan dia tidak mengganggu. Saling pengertian Pak ya? Saling memahami. Ya. Jadi itu tugasnya power split itu Pak, yang bikin dia saling pengertian kayak gitu. Iya. Tahun lalu
Berarti buat mesin bensin yang menghidupkan baterai yang di sana atau baterai beda Pak? Motor listriknya, Motor bensin. motor bensin ya. Nah kalau start awal kan dia butuh electric starter 12 volt. Oh berarti pisah ya, bukan baterai yang di situ ya. Baterainya. Baterai itu juga Pak? Sama. Kan untuk start saja. Ini ada dua motor, Akselerasi sama ini. ada dua box. Kalau kita lihat, nggak ada ya. Oh di khusus bingung nggak? Bingung. Sama kan? Oke, kita diskusi sedikit tentang HRD ya. Karena daripada tidak bingung, kita bingung. Oke. Oke, kita spill sedikit mengenai itu ya. Biar bisa ditulis yang full ya. Oh, jadi ini contohnya ini. Ini kan. Ini yang hybrid, jadi bisa. Jadi ini engine ya, gasolin dan motor bisa. Nah, gimana mesinnya itu menggunakan Atkinson bensin kalau saya kita gunakan mesin Atkinson itu seperti ini. Atkinson dengan utuh ya. Tahu Atkinson? Tahu Pak, dia nggak tahu kita. utuh itu tahu apa bedanya? Masih Ekspansi ya. langkah ekspansi lebih besar. Ya, ini. Bisa. Nah itu. Ya. Ini juga ya. Dan powerful juga lebih cepat. Jadi saat kompresi itu mesin auto kan dari awal langsung gas atau pisahnya menutup. Tapi kalau bisa enggak, jadi dia kompresinya sedikit saja. Kompresinya sedikit. Kita lihat. Nah, jadi secara prinsip ini takutnya itu overlapnya lebih selamat. Overlapnya ini yang Atkinson, ya, ini yang Atkinson, ini yang Auto hanya sedikit yang overlap 30 10 ini bisa 58 lebih banyak. iya, ya itu bedanya. Oke, kompetitifnya ini nggak bisa. Nah ini, dia ada dua motor, ya. Motor MG1 dan motor MG2. MG1 ini untuk starter dan untuk alternator. Starter dan untuk pengisian. Kalau yang kedua untuk motor listrik ya, jadi menggunakan motor.
Ini baru power steering nanti yang akan mengatur ya, tengah. Di sini ada motor, ada engine. Sebelah kanan itu engine, sebelah kiri itu adalah motor. Ya, nanti dia akan disatukan oleh power steering. Power steering baru masuk ke roda. Seperti itu. Oke, jadi kalau kita ini secara prinsip ya, jadi kita langsung saja ke sini. Nah, artinya gini, pada saat mesin itu bekerja maju misalkan, itu dia akan melakukan secara seri. Jadi saat maju atau mundur, nah itu dia berlakunya listrik. Seri gitu kan. Nah, berjalan beban rendah itu bisa engine saja. Saat akselerasi ada full throttle itu maka parah. Dengan braking parah. Hanya jalan mundur. Nah, seperti apa kita akan bisa lihat di mana di dalam indikatornya yang ada di dashboard itu akan muncul. Ada yang seperti ini. Jadi itu adalah baterai, di sana ada motor yang paling di atas itu motor, engine, nah berarti yang samping itu roda. Jadi kalau dia seperti ini berarti dia diputarkan bekerja hanya motor, hanya pakai baterai. Atau bisa juga modelnya begini. Apakah dia engine atau motor? Ya pasti engine atau listrik. Oke, prinsipnya kalau kita lihat saat dia maju, jadi dia seperti ini datanya ya. Itu maka pergerakannya itu dari baterai menuju ke melewati MK2 melalui MK2 motor. Nah, berarti sistemnya daripada tekanan tinggi ke indikator baru ke MK2 memutar. MK satunya motor satunya off. Engine-nya juga off. Nah, saat dia ini sedikit tambahan.
sehingga tanpa normal pusing ya engine saja jadinya diselipat. Artinya dia bisa posisi seri parada atau seri parada. Oke, Ada di seperti sini. itu. Ada. Misal tadi ya berjalan rendah tadi ya itu bahwa tanpa beban tadi maka engine akan mengendalikan motor. Engine juga akan memutar NG1 dan mengisi. Oke, seperti itu dan seterusnya. Jadi ini yang full throttle, jadi semuanya dipakai. Iya. Semuanya, jadi dia tidak ada yang disimpan. Baterai juga dipakai, engine dipakai, engine pun NG1 itu mengisi ke motor. Semua itu dikerahkan, semua energi dikerahkan. Oke, ini secara speed. Jadi putaran motor dengan engine itu berbeda. Ya, motor ke kanan, engine motor. Maka perlu ini power speed. Power speed itu planetary gear. Isinya planetary. Oke, seperti itu. Kurang lebih ya. Dia berlatih braking. Saat dia roda memutar motor maka akan memberi energi. Yang kita belajar itu Tapi dengan syarat bahwa SPT-nya masih belum penuh. Tingkat of charge-nya kondisi baterainya belum. Kalau kondisi baterai sudah penuh maka tidak boleh. Tidak boleh ada regenerasi. Oke, gambar seperti itu gambar untuk yang hybrid ya. Sekarang mundur pasti listrik ya. Jadi bagaimana kendaraan yang bisa mundur? memindahkan. Terus utang. Nah, Positif negatifnya dibalik. ya dia akan mengendalikan pola pengaturan motor. Polanya dibalik. Oke, berarti ini ada transmisinya enggak? Nggak ada. Tapi bahasa marketing biasanya dikatakan transmisi. Ini bukan transmisi, itu power speed. Tapi kalau pakai bahasa power speed kan Kurang keren. Tanya power speed kayak apa? Kurang keren. Ada terakhir nggak segini. Wah, Maka supaya dia tidak jadi masalah maka dikatakan transmisi. Transmisi hybrid. Oke, begitu. Ini kalau dikatakan panjang juga. Ini baterainya ya, baterainya yang menggunakan nikel metal hybrid. Ada juga yang biru. Ini yang punya zinc, baterainya punya zinc. Tempatnya di bawah supir panjang. Oke, kira-kira itu ya. Oke, itu sedikit untuk yang hybrid ya. Ada pertanyaan? sebenarnya mau bertanya tapi bingung. Ya. Panjang ini? Ada di baterai. Banyak yang berlantai. Yang tadi? Berlantai. Nah, Berlantai. Oh,
Ujiannya nanti nggak ada hybrid. Ya, itu tapi sedikit aja. AFP, AFP aja. Tapi ya, Namanya ujian. ya ada kartunya. Ini ya. Plug-in. Berarti ke depan memang mobil listrik lebih ke arah hybrid ya Pak daripada full baterai ya Pak? Tuh, balik AFP dulu. Oh, ini banyak. Itu baru dulu. Karena kan kalau hybrid itu kan 2 engine ibaratnya ya, dan harga juga otomatis kan biasa lebih mahal juga Iya. di full baterai gitu. Ini mahal ya. Perawatannya kan juga. Iya. Masih ada ganti. Dan oli masih. Kartu, kalau platina. Nggak ada kan? Masa pun yang terpakai namanya kembali ke masa lalu. Terus telah 2 lagi. Jangan ke Pak Mul itu. Masa lalu itu untuk dilupakan. Duel, ada duelnya tadi. Duel. Ada. Ada. Ada ya maksudnya. Apa tuh duel? Sudut Waktu. bukaan Platina. Platinum bukan. Duel ini kan yang Waktu platina. menutup. Bukan platinum. Menutup. Karena platinanya. Ya. Waktu Ini ada platinanya nggak? nggak ada. Berarti nggak ada duelnya. Waktu tidak menyalakan api. Aku apa? Apa jenis? Waktu induksi apa namanya? Induksi koil. Bukan. Induksi Ya, waktu membuat Manetan. 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 Ada waktunya nggak itu berarti? Langsung kan. Induksinya kan nyalakan lewat Itu perlu di. koil. Kalau waktunya panjang boleh nggak? Enggak butuh koil. Panas itu. Pernah nggak kejadian duelnya jebol terus? Iya. Cek duelnya. Duelnya nggak luas. Duelnya terlalu. Berarti cukup panas. Berarti yang Biasanya sama utamanya. Pak. Iya, cuman kan Konsepnya CD itu modelnya beda. Jadi Yang siapanya? dari CD itu langsung dilepas. Oilnya. Bukan itu disimpan. Ganti duelnya. Bisa lagi. Kita putus jadi setelan induksi. Kita akan pakai. tapi kan masih pakai Jadi pastinya harus di. Oh ya, tetap ada koilnya. Kalau Tapi tidak listriknya cuma pakai pakai tidak seperti nyimpan sih. Baru diputus gitu. Misalkan misalnya Avanza Di ada 14 patennya nggak? Langsung Berarti diputus. kalau duelnya terlalu besar gimana? Beli patnya dulu. Bukan Pak. Berarti apa? Telepon sentrifugalnya. Sentrifugal. Ecu. Oh, Ini yang masalah. Wah, Ini ini bicara itu. ya, Mas. Oke, ini adalah jenis-jenis HIV. Ada porola, virus, dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Ini yang PHCV dan lain sebagainya. Di sini jarang ya. Karena dia banyak. Makanya agak ribet dia. Rasanya seperti apa ya Pak? Apanya? Liver seperti itu rasanya seperti apa? Ini sama. biasa wae Pak. Sama Ya aja. sama lah. Belum pernah. Ya nanti coba di sana ada mobilnya. Sama. Sama. Rasanya juga sama. Oke, itu ini secara perawatan. Jadi perawatannya banyak ya. Tambah. Ada tambahannya. Tambah. Nah, lalu yang berikutnya ada full baterai ada juga ini full. Jadi kendaraan itu yang full menggunakan baterai, maka dia dikenal ada 3 level dalam pengisian, level 1, level 2, dan level ketiga.
sebelah. Iya, Pak. Levelnya. Oh, bukan. Oke, level 1 ini dia chargingnya dengan arus yang kecil. Karena 10 ampere. Waktunya lama. Berarti dayanya sekitar 2200 untuk level 1. Level 2 biasanya agak tinggi, sekitar 30 ampere. Kira-kira dayanya 7000 watt. Jadi kalau itu di rumah berapa dayanya? Subsidi sesuai 200. Jangan beli kendaraan listrik. Termasuk ini kenapa saya nggak beli kendaraan listrik ya? Salah satunya ini. Yang kedua, yang pertama adalah mahal, nggak punya uang. Ini, nah kalau yang level 3 ini sudah DC, maka dikatakan yang fast charging. Cepat. Jadi kita akan bahas seperti ini apa ya, yang membedakan. Nah kalau level 1 level 2 itu maka dia harus menggunakan OBC on board charge. Jadi di kendaraannya akan tahu dia, oh ini berapa ampere yang mau diberikan ke dia. Ya kalau ini harus DC, dia harus menggunakan tegangannya harus DC. Oke, ini secara umum komponen dari kendaraan listrik itu ada motor, control unit atau dikenal PCU, atau bisa dikenal dengan namanya inverter. Inverter itu sebetulnya bagian dari control unit, bagian dari kontrol yang dikendalikan oleh inverter itu apa? Mengubah arus listrik dari AC ke DC. Seperti apa itu? Trafo Pak. Trafo. Step up, Step up, step down. step down. Beda. Nah, Kumparan. beda. Kalau itu kan berubah dari 220 ke Jadi 12 volt. dari 220. Frekuensinya berapa? Frekuensinya Nah kalau ini frekuensinya tergantung dengan kecepatan. berubah-ubah ini. Itu yang diatur frekuensinya. Nah, bagaimana merubahnya? Ya nanti di motor listrik. Bagaimana merubah dari DC ke AC? Kok dikatakan dia dapat seperti itu ya? Oke, lalu baterai dalam ini high voltage baterai. Lalu biasanya ada reducernya, ada bukan kadang, tapi Merubah putaran, mereduksi putaran. mengecilkan. Nah, contoh kendaraannya ini ya Tesla, dari warna-warna Wah, wih, banyak banget. dan lain sebagainya, masih banyak ya. Oke, Mobil tanpa nah ini contohnya. Oke, ini kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi tiap pun menggunakan baterai maka baterainya benar-benar menggunakan baterai yang benar-benar paling murah. jadi nggak ada yang baterai punyanya dikasih gitu dan ada. Makanya yang biasa kendaraan 12 volt itu sudah tidak digunakan. Jadi ya. Bahannya bukan baterai apa nih asli. Baterainya menggunakan baterai yang bagus. Baterai kering. Seperti HP.
Oke, itu perawatan baterai, kemudian kapasitas kesehatan baterai. Kesehatan baterai itu menggunakan scan itu bisa 1 tahun. Kalau kesehatan namanya SUH, kalau kapasitas namanya SUC, Stats dan kesehatan baterai. Oke. Sistem baterai biasanya jadi pemeriksaan itu dan pendingin baterai. Nanti harus berlebih bisa diganti. Kalau dia menggunakan cairan, kalau dia menggunakan udara ya berarti Untuk baterai sendiri biasanya cenderung berapa tahun Pak untuk PV Pak? Estimasi buat lifetime. tergantung jenisnya. Ya, tergantung jenisnya. Sebagai contoh, punya Ionik itu dia bisa menggaransi sekitar berapa? 8 tahun? 10 tahun. Tapi yang awal dia menggunakan tidak sampai 10 tahun ya. Bahkan mungkin yang berikutnya dia menggunakan jenis baterai yang berbeda. Yang usia lebih panjang maka dia ditambah ya. Mungkin itu 10 tahun. Kok dia bisa menggaransi 10 tahun itu dari mana? Itu mana gimana? Apa yang dihitung? Cicilannya apa? Elemen. Kata dari mana? Caranya mengetahui daya tahannya. Fungsi. Cek. Nah, baterai itu biasanya dihitungnya dari berapa kali dia cas dan discharge. Nanti ada usianya. Berarti kalau misalkan tahunnya sudah 10 tahun tapi pengecas sama pengecasannya rendah juga lebih lama kan? Sama. Tapi kalau baterai apa? Kalau kita lihat jam gitu ya ibaratnya, kemudian jam diganti juga, kan itu cenderungnya juga dia mengalami yang namanya perubahan fisik ya, artinya kerusakan maksudnya. Kalau tadi disampaikan kalau jarang dipakai ataupun jarang dicas dia berarti lebih lama, kemungkinan kan tetap perubahan secara fisik dan kimia juga berubah. Apa enggak ngomongnya dong? Baterai kita. Apa hanya fokus ke pengecasan ataupun discas saja dia? Sama seperti ban, contohnya ban saja kan misalnya itu walaupun estimasi itu masa pakainya ada penurunan derajat gitu maksudnya itu. Gitu. Jadi tidak hanya karena pengecasan ataupun discas. Saya tidak agak sama kayak waktu kali juga 3 bulan atau jarang sembuh kan, itu yang lebih cepat itu bukan hanya waktu. Ya, ya baterai dia ngambilnya dari tadi tas tadi. Tapi sebetulnya di dalam baterai itu ada namanya tahanan dalam, resistan internal resistan. Nah itu yang diukur oleh itu, diukur saat awal dan saat dia setelah dipakai. Ada perubahan berapa? Itu akan mempengaruhi namanya SUA. Kesehatan baterainya tinggal berapa persen. Kemampuan baterai. Nah, tahanan dalam itu akan semakin tinggi jika cas discasnya sering. Nah, dan baterai itu nggak boleh terlalu panas atau terlalu dingin. Memperkas. Dia harus pada posisi yang Oke, seperti itu ya. Baik, yang
yang berikutnya adalah ini fuel cell atau hidrogen FCV, fuel cell electric vehicle. Nah, seperti apa itu? Ada yang sudah punya informasi? Tidak tahu? Ya, hidrogen seperti apa? Pakai air, Pak. Pakai air. Wah. Jadi gas hidrogen digunakan untuk membakar motor bakar untuk Sisa. fuel cell ataupun apa namanya baterai lah intinya. Nanti penggeraknya ke motor listrik. Jadi seperti tadi kalau hibrid ya artinya si motor bakarnya itu kalau di sini menggunakan si hidrogennya Pak. Jadi hidrogen tersebut dipakai untuk menggerakkan motor bakar ya. Motor bakarnya akan menggerakkan vibrator ataupun alternator untuk menggerakkan motor listrik. Dan ada motor bakarnya. Ya kita tahu sih ini gitu. Jadi hidrogennya diledakan begitu. Iya. Tapi kenapa harus diisi ke baterai? Saya bukan begitu. Kok nggak langsung aja gerakan? Nggak langsung dipakai buat di motor bakar gitu. Ada yang pernah tahu? Belum? Nah, sama. Sama-sama belum tahu jadi. Saya banyak komentar. Belum tahu. Nah, jadi hidrogen itu sebagai Bakar. Nah, dia diurai nanti akan menghasilkan nah, alatnya dikatakan fuel cell ini. Nah, fuel cell itu ternyata banyak. Ada jenisnya PEM, FC, proton, actin, dan fuel cell. Ada yang fosforik acid, molten karbonat, solid oxide, fuel cell, alkalin. Kimia. Ini yang ada di kendaraan itu yang nomor 1 ini. Nah, dia setelah digunakan itu maka mempunyai tegangan sekian, menghasilkan tegangan 0,8 volt. Kecil. Fuel cell tegangannya kecil. Nah, hasil reaksinya ini akan menghasilkan air tentunya, air berupa uap. Jadi benar-benar tidak ada. Nah, pengisiannya jadi cepat. Apa yang diisi? Ini ada tabung hidrogennya. Yang diisi adalah hidrogen berupa cair. Mungkin cair. Nah, baru dari situ dia diurai. Nah, hidrogen cair itu akan dilewatkan oleh fisiksi di sini. Dia dilewatkan sini. Nah, dua kan hidrogen. Nah, dia dialirkan ke sana. Kalau di sisi yang lain itu dialirkan oksigen. Nah, dengan adanya PEM ini, proton exchange membrane ini, maka dia bisa bereaksi antara anoda yang dia adalah hidrogen itu dan katoda berupa oksigen itu nanti akan menghasilkan tegangan 0,8. Langsung jadi listrik. Ya. Langsung menghasilkan listrik. Kalau kita lihat di sini menghasilkan listrik. Saya kira untuk pembakaran. Tidak untuk Saya kira juga gitu. Setahu kita kan hidrogen itu gas yang mudah terbakar. Iya. Iya. Itu yang dulu ada Motor bahan bakar hidrogen. Iya. Joko sampai Banyu geni. ya, baru beli
Kalau itu hidrogen diledakan, Iya, ini hidrogen diledakan. direaksikan. Oh, Direaksikan menghasilkan Diekstraksi lah berarti ya Pak. ya. Jadi hidrogennya diekstraksi kemudian digabung ke Iya. oksigen menghasilkan beda tegangan. Hmm. Apa dipakai buat misian. pengisian baterai. Betul. Nah, berapa tadi tegangannya? Kalau saya mau membuat tegangan kerja dengan motor itu 800 volt, 900 harus lembar. diapakan? 100 volt aja harus Dinaikkan Dinaikkan tegangannya. Caranya bisa di bisa lebih banyak. Itulah yang namanya fuel cell stack. Dari tegangan itu nanti dia diperbanyak. Jadi banyak sekali. 900 lembar. Jadilah dia kalau kita lihat di seperti ini, putih ini kan. Nah ini fuel cell stack. Isinya ratusan mungkin bisa juga tegangan yang dihasilkan bisa ribuan sel. Ribuan fuel cell. Bisa ini. Oke, menghasilkanlah seperti ini. Ini salah satu. Ini banyak ini. Sel satu sebut dan ini banyak sel. Tergantung mau berapa selnya. Akhirnya muncul jadi seperti ini. Jadi ada dua, yang satu hidrogen, satunya Oksigen. menghasilkan listrik dan panas berupa air. Oke, kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat itunya, nanti fuel cell ini atau fuel stack ini, sebelum dia ini bisa juga langsung mengendalikan motor melalui inverter tentunya. Inverter. Ini kalau kita lihat, ini baterai ya istilahnya, ini sudah baterai. Berapa terminalnya? Terminalnya baterai berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini dua. Baterai dua. Ini apa? Generator. Berapa terminalnya? 3. Tiga. Oke. Yang melalui inverter, dirubah ke 3 fase. melalui inverter jadinya 3 3. apa? Iya. Oke. Oksigen tadi dihasilkan dari siapa Pak? Oksigennya tadi. Berarti ada kompresor yang Oksigen kan dari luar udara bebas. Udara. langsung. Jadi nggak ada disebutkan kita atau apa Tidak. Langsung dia bisa. mobil udara keluar gitu ya. Bahannya lamel tadi Pak untuk membuat biar reaksi oksigen dan hidrogen menghasilkan, yaitu bahannya itu dari apa Pak? Bahannya Iya. Itu yang sampingnya si apa itu GDL, CL itu. itu ya yang utama di pen ini. Membran pen. Ini CL. Aduh, saya lupa ini. Ada. Kualitas apa itu? Apa ya? Harusnya nggak tanya. Pen. Ayo apa itu pen? Apa? Pen dan apa itu? GDL, GDL. Apa itu? Ada yang bisa bantu? Nanti kalau ada yang tanya kan saya juga bisa.
Saya bahan buatan. Ada. Apa itu? Bahannya paling nomor bisa menentukan itu H2 dengan organ masuknya itu H2 dan bisa sebaliknya nanti H2, O2 maksudnya? ya yang masuk kan di kiri anoda H2 yang kanan O2 Ya. tapi nggak bisa sebalik benar sama Ya kalau sebalik, ya ini jadi kebalik plus minusnya. Kan dari sini kan pasti hidrogen ini. Tanpa hidrogen juga nggak bisa. Jadi ada hidrogen Tidak ada cair, reaksi. dan tidak ada sini, dan di sini ya ada di sini. Oh, Ininya loh. iya Ya ada. Glukono kita masuk pasti. Nah, saya carinya. Glukono delta lactose. CL. CL apa banyak BDL seperti tahu. Seperti tahu untuk mengatur keasaman. Menggumbalkan susu kedelai tanpa Pak itu kaitannya dengan bisa kaitannya BDL kaitannya dengan BDL kadang istilahnya sama ya. menurunkan BDL. Pak itu oksigen sama hidrogen itu kan terpisah ya jalan masuknya. Padahal kalau udara itu kan ada campuran oksigen, ada campuran hidrogen. Nah, itu memisahnya bagaimana? Memisahkannya mana hidrogen, mana hidrogen. Padahal kalau udara yang di sekitar kita kan campuran dari hidrogen, ada oksigen. Nah itu, sedangkan itu jalurnya beda. Hidrogen masuknya dari kiri, oksigen dari kanan. Iya. Nah itu memisahkannya bagaimana, Pak? Iya. Gimana pemisahkannya? Nah ya itu kami tanya, Pak. Pertanyaannya kok jadi. Oke, sekarang gini. Bensin apa rumus kimianya? Apa ya? Ya, dibakar. Apa rumus kimianya? Apa? O2. Gimana memisahkan O2? Gimana? Perlu dipisahkan nggak? Terus? Jadi perlu dipisahkan? Nah, sudah. Makanya cuma oksigen yang lainnya balik lagi situ. Nah, Buang di sisa kebakaran. Kalau bensin Sama? Beda nggak? sama ya? Sama. Jadi nggak usah dipisahin. Dia memisahkan diri sendiri. Bereaksi sendiri. Iya. Gimana Pak? Gimana Pak? Diulang Pak. Bensin apa rumus kimianya? Nah, tergantung pertama dan turbo. Pertama apa ya? A plus. C4 dan 16. Kan gitu kan? Lalu dibakar kan? Bakar rumus kimianya apa? 2. Hah? Dibakar rumus kimianya? Kan nggak ada kuil. Ada kuil nggak? CO2 plus Kan gitu kan? Apakah ada kuilnya ini? Kuilnya jadi apa? Mesinnya jadi apa? Ini oksigen dong. Nah, perlu dipisah nggak oksigennya? Karena datanya dari reaksi gitu ya Pak. Saat pembakaran itu bisa beresiko Ya,
saat makan sama Ya, kan di sini ada apa rumusnya? Ada nitrogen, ya. Ya. Berapa persen? Oksigen di udara itu berapa persen? Nah, pernah ini ngetes gas buang? Nah, Berapa oksigennya? oksigennya Oh, ini waktunya oksigen sensor ini air dari mana? Oksigen sensornya adalah dua lebih besar pokoknya 20%, 25%, 30%. nitrogennya Nitrogennya 70% ya. nih 79 lah. Ya. Kalau nggak mau 80, 79 boleh. Ya, Sama sekitar itu. Lain itu apa? argon, Argon, tanah, krypton. Ini apa? Itu. Makanya di dalam pom bensin ada yang jual apa? Nitrogen. Mau diisi nitrogen apa enggak ini? Banyak. Nah, sebenarnya 80% sudah nitrogen. pompa Hanya biasa ada mereka Pak. dimurnikan jadi nitrogen, oksigennya enggak. Mau full jadinya. Full. Nitrogen saja yang masuk ke dalam. Ya. Pompa biasanya pompa. Ya, makanya dia kadang nggak bisa, banyak nggak bisa kompres karena nitrogen. Oke, Tapi bisa bocor nggak? bisa. Sama saja. Apakah nitrogen nggak boleh bocor? Makanya silakan milih. Saya kadang pakai nitrogen Pak. Kalau Bahan bambu. sama aja 80% nitrogen di udara itu. Oksigennya kan 20%. Nah, ini terbakar nggak? Terbakar. Bakar. Nah, itu nah sama Pak. Jadi nggak perlu dipisah. Dia akan bereaksi dengan sendiri. Nitrogennya bereaksi nggak? Mereka seperti itu. Jadi nggak usah repot-repot ini saringan oksigen nggak usah. Ben bisa masuk itu. Kamu oksigen? Bukan. Saya. Oksigen masuk. Nah, ternyata itu. Jadi dia nggak ada apa namanya khusus oksigen sendiri, oksigen yang pakai pernapasan tidak. Oksigen di luas. Nah, ini sih belum ketemu CL. Lupa saya apa ininya. Dulu tak simpan tak simpan ya. Yang jelas katalisnya. Katalis pembuat menambah asam. Nah, pembuat asam. Mengatur keasaman. Oke, nanti kalau ketemu Oke, siap. saya ini kan Pak. Oke. Kira-kira apa itu? Karena dan memang nggak perlu dihafalkan. Tidak, karena tidak perlu yang sulit-sulit yang menghafalkan karena ya beban kita agak sulit. Oke, yang jelas ini apa namanya? Apa? KDR. Gas. Diffusion layer. Oke, siap. Itu siap. Katalis. Oke. Nah, itulah pesan. Jadi dia hanya apa namanya supaya dia bereaksi. Tapi yang membuat dia bereaksi ini adalah pennya ini. Yang melakukannya. Jadi ini berupa membran. Membran yang bisa mereaksikan antara katoda dan anoda. Ternyata
menghasilkan energi listrik sekitar itu. Oke, makanya untuk memperbanyak maka diperlukan yang namanya fuel statis. Jadi kumpulan dari sel. Jadi tegangan sekian volt itu yang nanti akan digunakan untuk charging atau langsung digunakan pemotor. Sama dengan solar panel ini bisa langsung digunakan di motor, kalau di rumah tangga berarti belum inverter. Karena yang dihasilkan di solar cell ini DC. Sama kalau itu reaksinya dari matahari direaksikan jadi ada bukan panas ya, Kimia apa? Kimia semua. Sinarnya Susah bukan panasnya bukan tapi ya. Iya. Tadi kalau kita lihat dari fuel cell itu kan hasil sisa bakar tapi kan lalu sisa air dari sisa reaksinya Pak. Berarti ada tempat pembuangan air lah semacam itu ya Pak? Atau seperti apa itu Pak? Ya ini langsung berbuang karena Buangannya ya, jadi nggak ada saluran. karena kan dia bukan air ya, panas kan, jadi uap berupa uap air. Ya, bukan berupa air tapi berupa air berupa uap. Ya, jadi nggak berupa air, berupa uapnya karena panas ya. Tapi kalau ditampung juga bisa. Iya, karena kan kalau kita bisa nggak kelihatan ya. Kalau di AC kan terjadi kondensasi juga Pak. Nah, dia punya penampungan maksud saya gitu buat pembuangan air. Ini Oh, ada. bawah kayak AC. Ya, maksudnya kan coba. ya, ini ada selang ini. Ya, tapi nggak bisa diborong gitu nggak bisa. Kenapa bro? Tenggelamkan dan menjadi hiburan. Kayak suara itu kayak ini suaranya. Yang mana? Palsu, suara palsu. Oh iya, ya, ini memang harus tidak boleh senyap kendaraan itu, maka harus diberi suara. Ya, maka yang terdengar suara sound speaker, termasuk yang hybrid ada suara. Ya, memang harus bersih. Maka itu harus ada. Tapi yang tidak kencang. Nah nanti bisa kita lihat, kita coba seperti apa sih suaranya. Oke, itu ya fuel cell. Ya berarti selesai nih. Ini akunnya. Kalau di Jerman dulu sudah tahun 2002 itu sana sudah pakai itu. Sudah dipakai. Terutama baru saja. Kalau di Jerman sudah lama. 2002 sana sudah malah ada media ajarnya kecil gitu. Jadi memang dia menghasilkan dari air. Air dia bisa jadi hidrogen. Hidrogen juga jadi listrik. Itu full benar dari air Pak, ambil dapat dari hidrogen hidrogen ya. Kalau yang di media itu ya. Berarti Nikuba itu sebenarnya bisa ya Pak, benar ya Pak? Tapi Nikuba kan dibakar. Oh, Nikuba itu dibakar. Dibakar. Ini nggak dibakar. Jadi si air itu reaksikan dan hidrogennya gas dibakar. oh,
itu bisa, tapi menghasilkan reaksi memisahkan dari H2O Jadi jadi hidrogen dan oksigen itu perlu energi. Penuh. Butuh listrik besar. ya. Energinya besar. Ekor. Efisien. Besar juga itu. Ya saya pernah pakai kalau itu di kampung. Pernah pakai bensin juga pernah. Bensin kan juga ini loh. Nah, ini saya ambil dulu aja. Pakai sama itu lebih dasar ini banding ya. Air, kalau air energinya kan luar biasa. Kalau ini nggak perlu energi, cukup Dialirkan. uapan jadi sudah hidrogen itu. Jadi lebih bisa memperpanjang. Jadi bensinnya cuma begitu selesai bensinnya sudah nggak ada hidrogennya, jadi nggak bisa nguap lagi. Jadi nggak ada alkohol. Pernah dulu saya bertahun-tahun ada itu. Lalu pakai LPG juga. LPG saya pakai 1 tabung itu bisa 75 Kan airnya harus dalam bentuk 3 kilo. Jadi kalau Yang itu yang dulu Mojokerto sini itu kan 70 kilo. Nah itu saya kalau berangkat pakai 2 kilo. Itu gasnya itu satu untuk pulang masih bisa untuk masain dulu ini dan bisa kalau istri tidak masalah. Besok beli lagi 2 tahun. Ini belinya sekarang 2 tahun. Dulu kan hanya dulu 15 kalau nggak salah. Jadi saya pulang pergi hanya 30. Kalau meledak bahaya. Kalau nggak meledak enggak. Intinya itu. 5 tahun lebih. Aman berarti. 5 tahun ini sampai sekarang. Pak, airnya itu dalam bentuk anu ya, gas Pak ya? Airnya Maksudnya airnya dalam bentuk uap gas gitu dalam kendaraan ini, uap air tadi. iya. Terus yang untuk membuat air ini menguap kan butuh panas ya. Nah itu pakai apa Pak untuk memanaskannya? Tuh. Ini kan menghasilkan panas ini. Yang mana ya? Gimana ya? Oh, yang tengah tadi. PEM. Ini menghasilkan air dan panas. Jadi menghasilkan air dan panas. Akhirnya ya sudah. Oh gitu. Nah, itu kalau di apa namanya? Tampung juga bisa kasih gelas aqua setelah dia penuh dibutuh. Jadi bisa diminum itu. Hidrogennya, tuh kalau hidrogennya harus beli Gas. Hidrogen. Hidrogennya harus beli. Neng sama. Orang orang ambil dari udara. Salah persepsi kan? Salah persepsi. Kamu tinggal beli aku aja, taruh. Maksudnya gitu Pak, kan mudah gitu. Kalau itu guru mengurai. Seperti apa tadi? pakai gas, terus gimana cara berubah Cara biar bisa jadi gas menjadi bahan bakar. ya LPG itu kan gas apa bukan? Gas saya kan? Liquid, ya liquid. Liquid. Liquid kan? Petroleum gas. Itu bukan kita gas. Dan sudah campur dengan udara harus dibakar Berarti langsung. langsung. Ya ada diffusernya, ada membrannya yang mengatur sedikit banyaknya kalau gas tidak sekian membrannya berapa. Lebih bersih pembakaran. LPG oktannya lebih tinggi. Lebih tinggi. Oktannya ada 102 kalau tidak salah. Maka untuk lebih efektif pengapiannya dimajukan. Kalau dimajukan kurang Jadinya panas. tenang.
Itu saya pakai switch aja, gitu mau kasih habis kalau bensin habis pakai Digeser. atau mau dirubah juga bisa. Nanti kalau ada yang mau ikut mau pakai gas atau bensin, atau tariknya lah. Gas 3 kilo lebih murah ya. Iya. 3 kilo benar aku 12 kilo. Kalau 12 kilo bisa mana nih ratusan kilo. 100 kilometer. Itu. Dulu waktu masih murah, sekarang kan mahal ya. Karena memang nggak disubsidi. Akhirnya begitu mahal sudah nggak saya pakai. Ya. Saya lepas. Ini karena kendalanya dijual. Hidrogen mah. Ya enggak. Sudah ketemu toh di DDL-nya. Ya, Sudah tidak jadi pikiran. sudah ketemu kan? Iya. Sudah bisa tidur tuh nanti. Memikirkan ini 3 hal ini ya. Kertas atau kain karbon yang berpori. Gitu ya. Untuk menghasilkan difusi, biar difusnya bagus. Nah itu sebetulnya di ini itu sudah ada yang buat sebetulnya di kita di green. Itu sudah bikin, cuma enggak karena diekspos dengan ya segini kalau nggak salah itu bisa untuk anunya fuel stacknya sekian, itu bisa untuk